Halo semuanya, kali ini kita nak bahas tentang film Angling Dharma. Film yang legenda di era tahun 90-an. Mak mana ceritanya? Kita tonton bayi video berikut ini. Nah, itu tadi Angling Dharma. Nah, ini Batik Madrid. Lalu Parwati, Suliwa, tabib legenda, Dewi Kenanga, Dewi Sekarwangi, Nila Saroya, Empu Mahasura, Nah, itulah tadi tokoh-tokoh dalam film tersebut. Lanjut kita tonton bayi kalung itu. Selamat menonton. Di sini awal ceritanya Raja Angling Dharma berburu dengan prajurit-prajuritnya. Dalam perburuannya, dia melihat Nagagini sedang bercumbu ataupun bermesraan dengan ular sanca. Di sini pun Angling Dharma sangat kesal karena sahabatnya Naga Bergola dikhianati oleh istrinya Nagagini. Sang raja pun langsung menarik busur panahnya. Namun tak disangka mengenai Nagagini. Nagagini merintih kesakitan dan seolah-olah Angling Dharma ingin membunuhnya. Angling Dharma, kamu mau membunuhku? Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Nagini pun pergi untuk melaporkan ke Naga Bergola. Di sisi lain, Naga Bergola sedang tertidur lelap Kakang Naga Bergola. sambil mengorok. Kakang. Angling Dharma,
hampir saja membunuhku. Naga gini pun mulai bercerita mengade-ngade. Tega melakukan kekejian seperti ini. Kalau Angling Dharma nak membunuhnya. Kakang Bergolah, keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergolah. Bunuh si Angling Dharma untukku, Kakang. Naga Bergola pun percaya dan dia pun marah. Aku sangat menghormati Kakang Naga Bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya. Di sisi lain, Angling Dharma pun bercerita akan kejadian tersebut dengan istrinya. Tapi malang, anak panahku, mengenai ekor Nagini. Anda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui Angling Dharma pun merasa Tapi bersalah. seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan Namun Naga Bergola mendengarkan apa yang diceritakan oleh Angling Dharma. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kegilafanku. Akhirnya Angling Dharma nyengok Naga Bergola sahabatnya itu. Sahabatku, hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang, kau begitu baik pada aku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik, Kakang. Naiklah ke punggungku. Naga Bergola pun kecewa atas kelakuan istrinya yang telah mengkhianatinya. Naga Bergola pun lebih baik mati daripada dikhianati. Tiba di suatu tempat, Naga Bergola nak ngenjokkan ilmunya ke Angling Dharma. Ilmu aji senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh Kakang. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini.
sahabatku. Bersiaplah untuk menerima ilmu. Angling Dharma pun diinjok ilmu sama naga bergola sahabatnya itu. Setelah mewariskan ilmunya ke Angling Dharma, naga bergola pun meninggal. Selamat jalan, sahabatku. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Di kerajaan pun bininya khawatir tentang Angling Dharma. Dia bercerita dengan Patih Batik Madrim. Karena naga Tiba-tiba sahabat sang Prabu. muncullah Angling Dharma. Aku sudah di sini. Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku. Bininya pun senang karena bojone wis bali maneh. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan naga bergola. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrim, Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Batik Madrim diajung pergi dengan Raja Angling Dharma. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sebelum tidur, Raja Angling Dharma pun menertawakan pasangan Cicak. Dewata Agung, aku sedang mentertawakan Sang istri pun kaget. Cicak, Iya, yang jantan iri pada kita. Sang ratu pun jadi tahu bahwa Raja Angling Dharma mempunyai ilmu aji senyawa. Dan ratu minta diajarkan ilmu tersebut. ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Dan raja tidak mau mengajarkan ilmu aji senyawa kepada istrinya. Sang istri kecewa. Bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui. Seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Atas kecewanya ratu tersebut, dia ngajak Prabu Angling Dharma untuk melakukan pati obor mati bersama. Kita pati obong bersama. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Sang raja pun mau menuruti kemauan sang istrinya.
Acara Pati Obong pun segera dimulai dan rakyat sedih. Tataplah semua wajah rakyat Paduka. Patih Batik Madrim pun menasehati Prabu Angling Darma. Supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Namun setelah dinasehati Patih Batik Madrim, tapi Prabu Angling Darma tetap tetap jalankan Patih Obong. Acara pun berlangsung, mantra-mantra pun keluar, dan api pun siap dinyalakan. Ayo, Raka, ambilkan janur itu. Aku kan lagi ngidam. Di sisi lain ada kambing yang berpasangan, bininya nak minta ambeka sesuatu sama jantannya, tapi jantannya dendak. Permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama Permaisuri Raja. Silakan. Laju kambing betina merajuk nak milu Pati Obong pula bersama ratu dan raja. Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan pemimpinnya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Percakapan sepasang kambing tadi didengar dengan Prabu Angling Darma. Laju Angling Darma berubah pikiran, mengurungkan niatnya untuk Pati Obong tersebut. Perempuan-perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Laju kambing betina pun milu masuk ke dalam api Pati Obong tersebut. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyat. Dengan mengurungkan niatnya Pati Obong tersebut, rakyat pun senang dan bertepuk tangan. Aku ingin melupakan kepahitan nasib. Di malamnya, Prabu Angling Darma bercerita dengan Patih Batik Madrim bahwa bayangan-bayangan istrinya masih menghantui di kerajaan tersebut. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Raja Angling Darma pun sedih ceritanya, sedih. Sementara aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madrim. Aku ingin berkelana
keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Prabu Anglingdarma nak merantau meninggalkan kerajaan negerinya dan dititipkan kepada Batik-Batik Madrid. Sampai di sini, Kakang Madrid. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, tidak, Prabu. Merantau pun mulai dan diantar sama Patih Batik Madrid. Batik Madrid pun sedih ditinggalkan Raja Anglingdarma. Di sisi lain ada seorang pemuda yaitu Tabib Suliwa yang diperebut-rebutkan karena dia tabib handal. Dia sudah pulang. Jangan-jangan si tua bangga itu sudah menangkapnya. Rupanya ada Uhang lagi sakit nak minta ubati sama Tabib Suliwa. Nyai, sebentar ya. Masih belum sembuh, Ki? Kuman lagi. Oh, iya. Kenapa lagi, Kakang? Kelihatannya golok yang menggores lenganku mengandung racun, Suliwa. Oh, Kakang belum kapok juga jadi rampok. Suliwa, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Gamani dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu apa kamu salah atau tidak. Dan bapak yang tangannya luka itu ngomong sama Suliwa bahwa dia sedang diincar banyak Uhang. Lalu muncullah para pendekar-pendekar nak ngambek Suliwa. Sudamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau, jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silangan 8. Kamu pasti akan dibunuh. Suliwa pun denda. Dia tetap tidak mau. Itu suara dia. Ayo, Liwa. Suara Sudamani pun terdengar. Weleh, weleh. Ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman.
Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Sudamani langsung ngajak Suliwa tanpa basa-basi. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan menjadikan murid perguruan Tiba-tiba Harimau muncul pendekar cewek pun nak ngerebut Suliwa. Lengan, Nila, panggil gurumu, bapakmu sekalian. Aku tidak takut. Perkelahian pun dimulai demi mendapatkan Suliwa. Sudamani pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Teriak-teriak dek jelas, bising tahu. Anak buah Nila Saroya pun nutup kuping. Di dalam pertarungan Sudamani pun ternyata lebih unggul ilmunya dibanding Nila Saroya. bentuk jurus pagar cahaya bumi. Mereka sedang asik bertarung, meninggalkan Wur. Dan di akhir pertarungan Sudamani lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Pasukan Nila Saroya pun tumbang, gugur satu demi satunya. Di sisi lain pun, Prabu Anglingdarma mendengarkan ada kegaduhan pertarungan. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau Dan Dewi Kenanga pun dijegat oleh segerombolan orang-orang yang tak dikenal. Guru, anak-anak manis? Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan 1000 bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku.
dan mereka pun bertarung 4 lawan 1. Siapalah yang menang ya? Weleh, weleh. Kak. Begitu Nila Saraya pun terkapar, sudah Mani pun nafsunya menggebu-gebu. Pertarungan pun mulai memanas. Semua pendekar mengeluarkan jurus andalan masing-masing. Aku harus tetap hidup. Aku harus hidup untuk membalas perlakuan Sudamani. Di sisi lain Nila Saroya pun terhege-hege karena kesakitan. Dalam pelarian Suliwa pun dikagetkan dengan kedatangan seorang pendekar yang ingin memilikinya. Tabib dari hutan seribu bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Suliwa pun kabur lagi, kabur, dan ketemu lagi. Suliwa, banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Purwo aku datang adalah untuk menolongmu. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam. Suliwa pun terheran-heran kenapa para pendekar mengincarnya, padahal dia sendiri pun tidak tahu ada apa dengan dirinya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan. Dan kenangan pun muncul di hadapan mereka untuk memiliki tabib Suliwa tersebut. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, iya kan?
Dan pendekar itu pun bertarung lagi untuk memperebutkan Suliwa. Mak mana cerita selanjutnya? Pantengin terus di Evans TV. Terima kasih.